Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kita, Kiai Haji Zaki Umar LC, Kiai Haji Bazar Al-Bajari, dan juga sama-sama kita hormati Ketua DMI Kecamatan Matraman, Bapak Haji Rahman Iriyoyo, Ustaz Sertab dan jajarannya, dan juga yang kami cintai jamaah subuh keliling Kecamatan Matraman, para guru-guru, para DKM, pengurus masjid dan musola, dan para imam, dan yang lain-lainnya, semoga semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita demikian banyak sekali karunia nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, taufik dan hidayah. Sehingga alhamdulillah pada subuh kali ini yang begitu kelihatannya repot kita, alhamdulillah Allah mudahkan kita dapat bangun di tengah malam, kita melaksanakan perintahnya, dan insya Allah kita laksanakan semua salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua langkah kita ini dari rumah, baik sekecamatan Matraman ini, mudah-mudahan semua dicatat sebagai amal soleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita keluarga dan jamaah sekalian. Seperti biasa, setiap ahad kita kumpul bersama dalam rangka ta'lim wa ta'alum, belajar ilmu agama, dalam rangka menuntut ilmu yang dikatakan kita ini wajib menuntut ilmu mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Makanya di sini ditulis tuh tuh, ya ayo mengaji ya kan sampai mati. Subhanallah. Mari sama-sama kita niat untuk selalu ta'lim ya kan, mengaji sampai dengan datangnya ajal gitu. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka pengajian kita udah hari ini dengan baca suratul Fatihah. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang telah wafat, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya di kubur Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah hadiyah wa Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal hidayah. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan penyampaian daripada Ketua DKM Masjid Nur Rahman yang insya Allah akan disampaikan oleh langsung Bapak Ketua, yaitu Bapak Haji Rodin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma Bapak Kiai Haji Muhammad Bazar Al-Bajari Amin. Dan yang saya hormati Bapak Kiai Haji Zaki Umar LCMA, maka Allah fikri hayati. Amin. Semoga beliau diberikan umur panjang. Amin. Ya Rabb. Amin. Yang saya hormati Ketua Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ustaz Haji Rahman Iriyoyo beserta jajarannya, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat. Amin ya Rabb. Amin. Yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Agus Asari, yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Indi Sudrajat, yang saya hormati Bapak Ustaz Asari Yakub, yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Mokhtar Imam,
Yang saya hormati Bapak Ustadz Tubagus Bukhari. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Sobri atas nama pengurus DKM Nur Rahman Yang enggak maksudnya mengucapkan selamat datang Haji aja ngambil pakai ATM. semuanya Ambil apa aja, ambil pakai ATM. dan mengucapkan Ambil pakai terima ATM, kasih baru yang baru kan. sebesar-besarnya. Diambil dulu. Mudah-mudahan langkah Bapak semua ini dalam rangka kepada Allah SWT. Amin, amin. Mudah-mudahan senang mendapat rahmat barokahnya ya Allah SWT. Amin, amin ya Serta Rabb. mendapat Dapat lah. ampunan Amin. setelah dari sini. Amin, amin. Ada udah. Kami juga mengucapkan terima kasih dari mulai beli kepada asinan. semua panitia yang telah bekerja menyiapkan segala sesuatunya. Ya, DM adanya nih kemarin. Mudah-mudahan Awalnya mana? Amin. Kalau awak ranting itu, ranting KS. Amin. Amin, amin. Amin. Dan yang ketiga, kami juga atas nama pengurus DKM Nur Rahman apabila dalam penyambutan dan penyediaan hidangannya ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan Amin, yang ya Rabb. terakhir, kami menyampaikan informasi bahwa setelah saya gabungan di sini ada pengajian di Masjid Ar-Rahmah, yaitu di masjidnya Bapak Ustadz Haji Iya. Muhtar Imam. Insya Allah nanti akan melaksanakan sekitar jam 6. Cuma kalau kira-kiranya ini sih nggak usah jauh-jauh lah. Bagi Nggak usah jauh-jauh dulu kalau mau mulai. yang punya butuh waktu bisa bergabung Liter untuk belum? taklim di Masjid Ar-Rahmah. Dari sini sekitar 50 meter. Masjidnya jadi mungkin bisa datang ke sana bagi yang punya waktu. Demikian sambutan singkat kami atas nama pengurus Masjid Muhammad. Sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebesarnya. Dan Semangat ibu-ibu. Udah mulai. Pantesan kemarin pas kesana yang rame kayak ibu banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita bisa sekalian sambutan yang disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Nur Rahman Bapak Haji Rodin. belum pernah. Selanjutnya mari sebelum taklim dimulai sama-sama kita dengarkan pembacaan salat dustur yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Dedi. Kepadanya kami persilakan. Allah. Nah, Udah, didinya udah. gitu lah diukna lah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك Sallallahu alaihi wa أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم Allah. وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala Alaihi. صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعليما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى ذوي الفصل العلي والقدر الجد عنhum. الحسن ثم الحسن وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله Jadi satu رب dulu cuma kamu العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رب بالمصطفى بلغنا سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق بمن نعوذ به صلى الله عليه عند حضور الحادث العالمين يا رب Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. محمد اللهم صل عليه وعلى آله صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله والفريقين من عرب ومن عجم هذه سماها مصطفى بلغ مقام يا بها يا الله 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 بحسن الخاتمة يا رب مصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاء والدرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لك وإليك المشكور فضل الحكيم. فاتحة بنية رضا الله تعالى ولدفع البلاء والمضار والصحة والعافية والخير والسلامة من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة حمى ولحسن الخاتمة عند المؤمنين والأئمة الراشدين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري وأوصل فروعه إلى أرواح مشايخي ومشايخ مشايخهم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين المسلمات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala atas hidayah, taufik, inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiah, sehingga Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang berkah dan mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita salam semoga kiranya tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya. Syughluhum fi ta'atin wa aqda waqtaihuma fi dzikrin wa tasbih wa silati arham wa mawaddah salihin wa anasa ahlah wa wasala aqaribah wa ahya lailatahuma bil ibadah. Jadi menghidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri adalah dengan berzikir kepada Allah, bertasbih, kemudian juga menghidupkan dengan takbiran dan menyambung tali silaturahim dengan keluarga, kemudian juga mencintai orang-orang saleh dan berbuat baik kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, dan juga menyambung kerabat dan menghidupkan malamnya dengan ibadah Allah Ta'ala, muhtasiban dalam keadaan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, niscaya hatinya tidak mati
di hari banyak mati hati-hati manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu anhu arda. Ini hadis memerintahkan pada kita untuk menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, nyambung tali silaturahim, kemudian mencintai para aulia, para ulama, para salihin, dan juga menghidupkan malamnya dengan ibadah. Maka kata Nabi SAW, hatinya tidak akan mati. Arti hati itu tidak mati, hatinya tetap akan selalu gemar ibadah sama Allah, senantiasa taat sama Allah, senantiasa takut sama Allah Ta'ala. Dan hati yang tidak mati itu selalu mau menerima nasihat, saran, usul selama untuk kebaikan di hatinya. Dia nggak bakal nolak tuh. Nasihat dari manapun sumbernya selama untuk kemaslahatan, apalagi kemaslahatan akhirat, maka dia tidak akan pernah menolak. Itu menunjukkan hatinya hidup. Jadi berapa banyak waliyadzubillah min dzalik, hatinya kagak hidup. Badannya doang yang hidup, hatinya nggak hidup. Saya ke kandang tuh. Buktinya nggak ada kegemaran ibadah sama Allah, nggak ada kegemaran melaksanakan taat, nggak mau menerima pendapat orang, padahal untuk kemaslahatan diri dia. Ini menunjukkan hati yang mati. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan supaya kita menghidupkan 2 malam ini, 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis yang berikutnya, Ruwi an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah man ahya al-layali al-khamsa wajabatul jannah lailatul tarwiyah wa lailatul arafah wa lailatul nahr wa lailatul fitr wa lailatul nisfi min sya'ban rawahu al-Asbihani. Diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya, siapa yang menghidupkan. Dalam syarahnya dinyatakan ijtahada an yadzaba waqtuha fi ta'atillah bi fi'li jamil khairat wa anwa'i dzikr. Dia bersungguh-sungguh di beberapa malam yang akan disebutkan ini dengan mengerjakan berbagai macam ragam kebaikan dan berbagai macam zikir. Baca Quran termasuk zikir. Makanya yang patungan itu ya satu kambing. Kumpul seperti ini bagian dari zikir. Bahkan Nabi berpesan dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala halaqatu dzikir. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Jikalau kalian lewat di kebun-kebun surga, taman-taman surga, hendaklah kalian mampir, kalian singgah," kata Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat bertanya, "Apa yang kau maksud dengan kebun surga itu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, halaqatu dzikir. Halaqah itu perkumpulan orang berkumpul, bikin bundaran. Kayak di Masjidil Haram kita suka lihat itu, ya, di Masjidil Haram An-Nabawi, di Masjidil Haram Makkah, ya. Itu kita suka ada kumpulan pengajian bundaran, bikin bundaran. Jadi nanti gurunya di tengah atau gurunya di satu tempat, ya, yang muridnya tuh keliling gitu. Itu halaqah. Jadi kumpulan seperti ini itu masuk dalam kategori halaqat dzikir. Perkumpulan di situ orang berzikir. Perkumpulan di situ orang menyampaikan kebaikan. Perkumpulan di situ menyebutkan halal haram, mana yang hak, mana yang batil. Maka itulah bagian dari taman surga. Kita bersyukur sama Allah Ta'ala, setiap hari Ahad Allah Ta'ala gerakan hati antum datang ke masjid-masjid yang subhanallah, insya Allah itu sudah masuk dalam tamannya surga. Mudah-mudahan menjembatani kita masuk dalam surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Nabi nyatakan siapa yang menghidupkan 5 malam ini dengan taat, dengan ibadah, dengan berzikir, baca Quran, salawat, istighfar dan seterusnya, wajabat lahul jannah. Masya Allah. Dia niscaya akan masuk dalam surga. Semuanya kita pengen masuk ke dalam surga. Ini Nabi ngasih jalan sama kita. Ya, insya Allah kita bisa ngerjain. Insya Allah. Pertama kata Nabi, Lailatul Tarwiyah. Malam Tarwiyah. Malam keberapa itu? Malam ke-8 dari bulan Zulhijjah. Ya, Tarwiyah. Tarwiyah diambil dari kata-kata tarawwa. Tarawwa itu artinya berpikir, merenung. Karena ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dimimpikan oleh Allah Ta'ala, diperintah untuk menyembelih siapa? Ismail alaihissalam, anak beliau. Besok paginya beliau tarawwa, merenung, berpikir.
ini dari Allah apa dari setan? Hanya ada keterangan dalam hadis Nabi, ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu dari Allah. Ya. Ada wahyu yang berupa perintah, ada larangan Ta'ala. Sampai 2 malam, malam esoknya mimpi dengan mimpi yang sampai malam ketiga pun mimpi dengan mimpi yang sama. Akhirnya Nabi Ibrahim AS menyembelih anak beliau atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khusus untuk Nabi Ibrahim, bukan untuk orang Matraman. Ya, jangan ngikut kita nih. Ini bukan bagian kita nih. Ini khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu malam ke-8-nya namanya malam Tarwiyah. Yang kedua kata Nabi, Lailatul Arafah, malam Arafah. Di saat jamaah haji berkumpul di mana? Di padang Arafah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Dia ibadah, dia zikir, dia baca Quran, dia beristighfar, dia bertasbih. Bahkan di dalam satu keterangan hadis Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan waktu kita berada di tanah Arafah, perbanyak baca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saat orang berada di tanah Arafah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke tanah suci, bisa pergi haji dan umrah, amin ya alamin. Maka tatkala itu Allah Ta'ala berkata kepada malaikatnya, ya malaikatku, saksikan mereka hamba-hambaku datang dari berbagai penjuru dunia dalam keadaan lesu, berdebu, pakaiannya enggak terurus, rambutnya enggak terurus, badannya bau. Apa kata Allah? Malaikat saksikan, aku ampun dosa mereka semua. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kata Nabi, salah satu dosa besar, dosa di saat seseorang berada di tanah Arafah, lalu dia merasa dosanya nggak diampuni sama Allah. Itu dosa besar kata Nabi. Yakinin dosanya diampuni sama Allah. Selama dia tidak menyekutukan Allah, masih ada harapan Allah akan ampuni dosa dia. Apalagi di tanah Arafah, Masya Allah, tanah yang dalam suatu riwayat ulama, di situ nanti kita akan kumpul di hari kiamat. Satu keterangan ulama, padang Arafah. Yang ketiga kata Nabi, Lailatan Nahar, malam hari raya Idul Adha. Arti nahar itu apa? Arti nahar sesungguhnya itu leher. Ya. Ada lagi menyebutkan nahar itu nyembelih. Ya. Inna a'tayna kal kausar fasalli lirabbika wanhar. Nahar. Jadi nahar itu nyembelih. Ada pemahaman yang berseberangan dengan kita. Nahar itu ada yang mengartikan meletakkan tangan dekat apa? Dekat leher. Nah, pendapat ini dilemahkan oleh kebanyakan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah karena yang banyak dari versi para ulama tafsir kata-kata nahar di sini artinya nyembelih apa? Hewan kurban. Nyembelih hewan kurban. Ya. Jadi malam Idul Adha juga dianjurkan kita tuh menghidupkan dengan zikrullah, takbiran, baca Quran, salawatan, istighfar. Wa Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima kata Nabi, Lailatan Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ini ada keterangan dari hadis orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nabi menjamin wajabat lahul jannah. Niscaya orang itu akan masuk ke dalam surga kata Nabi. Ini 5 malam. 5 malam yang dispesial kalau Nabi karena banyak orang yang lalai. Banyak orang yang asyik dalam dunianya, dalam maksiatnya, dalam ghaflahnya, waliyadzubillah min dzalik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya sama kita, harisun alaikum bil mu'minina, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu ala sayyidina Muhammad. Nabi pengen kita ini umatnya dapat ampunan dosa. Nabi pengen kita ini umatnya dapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Nabi pengen kita selamat dari neraka jahanam. Nabi pengen kita nanti Allah mudahkan waktu kita nanti masuk ke dalam lubang-lubang kubur, Allah mudahkan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Amin. Makanya Nabi ngajar sama kita yang sesuai dengan kemampuan kita. Nabi nggak maksain kita. Dikasih Nabi dalam setahun cuma berapa malam tadi? 5 malam. Walaupun ada hadis yang lain menyebutkan malam Jumat, termasuk malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi dalam setahun itu Allah Ta'ala kasih karunia untuk umat Nabi Muhammad yang luar biasa.
Disuruh Nabi manfaatin itu kesempatan. Nabi nyatakan inna lillahi nafahat fata'arradu li nafahatih. Nabi nyatakan manfaatkan kesempatan-kesempatan di mana di situ turun rahmat Allah. Ini kita kumpul turun rahmat Allah nih. Ya. Amin ya rabbal. Allah kasih keberkahan, ampunan dosa, ya, digampangkan segala urusan, kabul hajatnya semuanya, ya. Mudah-mudahan tergolong kita umat-umat Nabi yang bakal dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Hadis yang berikutnya. At-targhib fit takbir fil 'id wa dzikri fadlih. Hadis-hadis yang menggemarkan kita untuk takbiran di malam Idul Fitri Idul Adha dan juga menyebutkan keutamaannya. Ruwi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir, wa Tabrani fi shaghir wal awsat. Nabi nyatakan hiasilah hari takbir, takbiran, malam hari raya takbiran. Manfaatin itu kata Nabi, hiasi itu Nabi, makmurkan kata Nabi, ramaikan kata Nabi, di rumah kah, di jalan kah, di masjid kah, di musola kah, di majlis ta'lim kah, di pesantren kah, ya, makmurkan kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya an Sa'ad bin Aus al-Ansari an Nabihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza kana yaum Idul Fitr waqafatil malaika ala babi turuq fanadaw ughdu ya ma'syal muslimin illa rabbin karim yamunnu bil khair. Nabi nyatakan jikalau datang hari Idul Fitri, malaikat-malaikat itu berdiri di jalan-jalan, lalu mereka menyeru, berpagi-pagilah kalian hai kaum muslimin untuk menuju ampun Allah Ta'ala, kalian akan dapat kebaikan dari Allah, summa yusib, kalian bakal dapat pahala dari Allah, al-jazil, pahala yang besar. Laqad umirtum bi qiyamil lail fakumtum, kalian diperintahkan Allah bangun malam dengan ibadah, kalian bangun. Umirtum bisabin nahar fasumtum, kalian diperintah Allah puasa, maka kalian puasa. Wa at'amtum rabbakum wa ata'tum rabbakum, kalian taat sama Tuhan kalian. Faqbidu hawajizaiz, sabar. Jadi mulutnya dijaga dari ngeluh-ngeluh sama orang. Cukup ngeluhnya sama Allah, cukup curhatnya sama Allah, cukup cari solusi sama Allah. Dijamin sama Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqal azim. Ingat kata Allah, dengan menyebut namaku kata Allah, hati kalian bakal tenang, bakal tentram, bakal damai. Itu perintah Allah. Fa idza sallau nada munadin, jikalau mereka salat id, maka malaikat menyeru, ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rasyidina ila rihalikum fa huwa yaumul jaizah. Malaikat-malaikat menyeru, ketahuilah bahwa Tuhan kalian telah mengampuni dosa kalian. Dan hari itu kata Nabi, yaumul jaizah. Apa yaumul jaizah? Dalam syarahnya dinyatakan yaumul bara'ah minadz dzunub wat taharah minal uyub wan naqa minal Idul Fitri. Demikian juga hari raya Idul Adha. Yang berikutnya at-targhib fil udhiyah wa ma jaa fi man lam yudhhi ma'al qadrah wa man ba'jil udhiyatah. Hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk menggemari kita berkorban. Dan juga hadis-hadis yang terkait sanksi bagi orang-orang yang punya kemampuan berkorban lalu dia tidak berkorban. Dan juga hadis-hadis yang membicarakan tentang menjual kulit hewan korban. Nah, bagaimana hukumnya? Disebutkan nih. An Aisyah anha anna Rasulullah sallallahu qala, dari Siti Aisyah anha, istri Nabi kita Muhammad sallam, bahwasanya Rasul bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yaumun nahar ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada satu amalan, tidak ada satu perbuatan yang dikerjakan oleh hamba Allah yang beriman yang paling disukai Allah dikerjakan di hari Idul Adha selain dari menumpahkan hewan korban. Arti menumpahkan, menyembelih hewan korban. Itu amalan paling dicinta sama Allah. Idul Adha. Bahkan Allah Ta'ala memberikan kesempatan 3 hari setelahnya. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Allah berikan kesempatan kepada hambanya supaya apa? Supaya yang barangkali tanggal 10 nggak mampu, tanggal 11 mudah-mudahan bisa. 11 nggak bisa, mudah-mudahan tanggal 12 bisa. Tanggal 12 nggak bisa, mudah-mudahan tanggal 13 bisa. Dan ini hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Bagi siapa? Bagi yang mampu.
Ya, bagi yang mampu. Jadi yang disembelih itu hewan korbannya sapi atau kambing atau onta. 20 ekor. Jadi bukan ayam. Ya, aneh nggak bisa beli kambing, ayam aja udah potong 100 potong dah. 15 ekor. Ya, niatin buat korban, nggak dapat gesah. Ya. Sesuai hadis Nabi, korban itu ya binatang ternak, binatang yang an'am bahasa Arabnya. Jadi onta, sapi atau kambing ya. Wa sya'ariha wa uzlafiha. Itu hewan nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, dia akan datang di hari kiamat dengan lengkap, dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Isyaratnya apa? Pahala yang banyak akan dilimpahkan kepada mereka yang melaksanakan kurban. Amin. Subhanallah. Satu riwayat menyebutkan, emang betul tuh nanti hewan kurbannya diwujudkan seperti dia belum disembelih di hari kiamat. Buat apa itu? Buat jadi tunggangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Makanya disuruh Nabi SAW, "Azimu dhahayakum fa inna 'ala sirati matayakum." Ya. Nabi nyatakan, besarkan kalian punya hewan kurban. Ya, besarkan hewan kurban. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena dia bakal jadi kendaraan engkau. Kita di dunia aja kalau naik kendaraan mewah senangnya kayak apa? Iya. Iya kan? Maaf nih, kalau kita ya naik kendaraan mobil butut. Nih sebentar-bentar mogok, sebentar-bentar didorong begitu, kan capek. Tapi coba naik mobil yang mewah, enak gak? La ilaha illallah tabarakallah, nikmat banget itu. Nanti di hari kiamat yang akan menunggang kendaraan yang bagus, ya sebagaimana dia di dunia berkorban dengan hewan yang apa? Yang bagus pula. Jadi jangan yang kurus, nggak ada dagingnya, mau ngasih apa sama orang? Kan mau sedekah itu, ya. Mau sedekah dengan hewan korban. Ya. Jadi bukan cari yang penting aneh beli kambing dah buat korban, nggak lihat dulu kriterianya bagaimana, apakah dia punya penyakit, apakah ada kakinya yang pincang, apakah matanya buta misalkan. Itu Nabi SAW memberikan kriterianya, jangan sembarangan usia. Kadang maaf ini bukan berarti kita memutuskan ma'isyah seseorang, ya penghidupan seseorang, tidak, tapi harus tentu dengan syariat. Nggak bisa kalau syariat. Mana contoh? Saya pernah bertanya kepada beberapa orang. Kan ada orang yang punya usaha apa namanya itu akikah ada kan? Jadi saya pernah nanya. Saya pengen cari tahu ini. Saya bilang, aneh mau tahu sama ente. Ente punya usaha kayak begini, itu kriteria kambingnya tuh kayak gimana? Kedua, harganya yang ente berikan sama orang kayaknya itu nggak sesuai dengan postur binatangnya. Kalau misalkan akikah itu memang benar-benar 1 ekor kambing kalau anaknya perempuan, 2 ekor kambing kalau anaknya laki yang lahir. Nah kalau misalkan maaf nih dengan 1.500.000 ya, lalu orang mesen, ente tinggal bikin, ente tinggal olah, sementara yang mengadakan tadi nggak tahu yang mana kambingnya. Itu jadi masalah. Betul nggak? Jadi maaf sekali lagi ya, maaf nih. Saya katakan dari awal, saya bukan berarti merendahkan atau memutuskan kehidupan orang, maisha orang, tidak. Cuman harus sesuai syariat. Kalau dia bikin usaha kayak begitu, apa bukan ngebohongin orang namanya? Bohongin nggak? Bohongin. Belum pernah nyobain? Belum. Yang pernah coba pasti tahu, apalagi yang bisa ngolahnya. Masya Allah. Tahdus bin Emah, saya punya istri kalau ngolah itu otak kambing, sapi, la haula wala quwata illa billah. Makan mentah aja. Saya mau ngajak jemaah begini kagak mungkin nih. Kebanyakan orangnya. Nggak cukup ya. Masa mau tinggal nyicipin dikit-dikit kan kagak mungkin. Begini aja deh, antum kasih saya nanti diolah sama istri saya gitu aja. Warnanya jelas, ya kan? Nah ini kan kagak. Via telepon. Iya kan? Saya pesen nih buat akikah anak saya besok ya, tolong dikirimin ya 3 hari lagi. Oh boleh Pak. Kenapa ini kambing Pak? 2 anak saya laki-laki. Iya Pak. Ketika itu si pembeli tadi yang mesen kagak tahu kayak gimana kambingnya. Nggak jelas. Sementara dalam jual beli, dalam fikih kita madzhab Syafi'i, jual beli harus jelas. Harus kelihatan barangnya.
Ini nggak ketahuan barangnya, gimana ceritanya? Iya. Sama aja kita beli burung dara yang lagi terbang. Ini biasa gak ngurusin burung dulu nih? Lagi muda nih ya. Ada belantong, ada belorok ya, ada megan, ada tritis, ada selap. Ya. Masya Allah. Lagi terbang tuh kita beli. Pak, saya beli yang itu tuh. Kan kagak sah jual beli lagi begitu. Banyak begitu. Iya kan? Sama halnya begitu. Orang akikah. Jadi mesti jelas nih. Termasuk juga untuk hewan korban. Ya. Wa inna dama la yaqa'u bina Allah bimakana qabla an yaqa'a mil ar fatayyibu biha nafsa. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Nabi nyatakan ya, sesungguhnya darah itu akan jatuh dari Allah di satu tempat sebelum darah itu jatuh ke bumi. Artinya ulama menyebutkan bahwasanya ampunan Allah, keberkahan Allah, keridhaan Allah, Allah akan limpahkan kepada hamba tadi yang berkorban sebelum darahnya netes ke tanah. Allah terima. Nah, ini Masya Allah keutamaan orang yang berkorban. Fatayyibu bihan nafsa. Maka kata Nabi, maka senangkan hati engkau dengan korban. Jangan malah nyesel. Gue nyesel berkorban tahun ini nih. Nah jangan. Senang harusnya. Dan korban itu tiap tahun. Bukan seumur hidup sekali. Ini seumur hidup sekali. Yang penting udah korban. Setiap tahun sekali bagi yang mampu. Baru teko. Yang berikutnya pengajian akan dilakukan oleh guru kita Kiai Zaki Umar. Dari tadi saya nunggu beliau nih. Belum datang guru kita nih. Ya, alhamdulillah udah datang ya. Alhamdulillah. Ngaji lagi ya. Jadi pengajian dilanjutkan oleh guru kita Kiai Zaki. Ilahi falyatafaddal mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berada di pekan terakhir bulan Dzulqa'dah. Insya Allah Sabtu mendatang sudah masuk 1 Zulhijjah. Jazakallahu khair, makasih. Kalau udah ketahuan 1 Zulhijjahnya nanti, berarti kita sudah tahu kapan Lebaran. 1 Zulhijjah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah wal fajri walayalin ashr, demi fajar, demi 10 malam. Jazakallahu khair, makasih Pak Haji. Ahli tafsir menerangkan demi subuh dan demi 10 malam pertama Dzulhijjah. Jadi dari sekian subuh yang paling utama masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu semua. Usahain tuh. Allah sampai bersumpah. Kalau Allah bersumpah dengan 10 hari Dzulhijjah, itu isyarat ada keistimewaan. Nabi bilang, mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadihi. Qalu wala jihad, qala wala jihad illa kharaja rajulun yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yajid bi syai'in. Tidak ada satu perbuatan di hari-hari yang lebih afdal daripada hari-hari ini. Ada beberapa tafsiran hari-hari ini, yaitu hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ada tafsiran lain hari-hari ini 10 hari pertama Dzulhijjah. Seperti hadis lain menyebutkan afdalu ayyamid dunya al-ashr. Paling afdal hari dunia yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi hadirin berbuat kebajikan, bukan berlipat ganda, berlipat ganda. Subhanallah. Makanya dianjurkan puasa sunnah. Insya Allah. Kalau mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau belum mampu setidaknya 8 dan 9. Tarbiyah dan Jam 10 udah selesai ya? Bisa ya. Kemudian bagi yang berkorban, begitu masuk
1 Dzulhijjah sunnahnya tidak mencukur bulu, tidak menggunting kuku. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih korban. Lumayan 10 hari. Jadi kalau emang mau nyukur dari sekarang, kalau yang korban, korban kagak mah nggak ada urusan nyukur. Lo korban kagak, mungkin nyukur berkata, maka korban lo pusing. Nih yang korban, ya kalau yang korban, panitia ingetin ketika dia udah mulai patungan gini, Bapak ingat 1 Dzulhijjah Bapak sudah tidak lagi cukur rambut, bulu apapun termasuk gunting. Kalau dilakukan gimana? Makruh, haram tidak makruh. Bandingannya kayak orang ihram. Orang kalau udah ihram boleh nggak gunting kuku? Boleh nggak cukur bulu? Nah, boleh. Nah, kita diuji. Kita udah niat korban. Masuk 1 Dzulhijjah. Nah, nggak gunting kuku, nggak cukur rambut. Sampai kapan? Sampai 10 Dzulhijjah hewannya disembelih. Betul ya? Kambing pun dipotong belum makan apa ya? Mau gunting kuku. Itu kelihatannya sepele, tapi kalau nggak diingetin terlewatkan. Kemudian apalagi tuh? Takbir. Ulama sampai mengklasifikasikan dari sisi waktu. Kalau yang suasana Idul Kurban namanya takbirun muqayyadun. Takbir yang terkait pembacaannya setiap 5 hari. Tanggal 9 kan kita puasa tuh. Puasa apa? Arafah. Habis sholat subuh takbir rame-rame. Habis sholat zuhur takbir. Habis sholat asar takbir. Habis sholat maghrib takbir. Habis sholat isya takbir. Emang begitu. Kalau orang awam belum lebaran udah takbir, aliran apa? Emang Pak On susah. Udah main lebaran. Alhamdulillah. Ada satu masjid udah dibilangin ya, habis subuh tanggal 9 takbir. Makmumnya bener kan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganggu orang wirid aja. Nggak tahu dia. Takbir dulu. Ntar udah kelar takbir, baca wirid yang biasa, silahkan. Jelas ya? Insyaallah. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Habis asar tanggal 13 takbir, itu yang terakhir. Berarti Ustaz habis sholat Idul Adha takbir. Berbeda kalau selesai Idul Fitri, sudah habis waktunya. Begitu sholat Idul Fitri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah tidak disunahkan takbir. Tapi kalau Idul Adha udah kelar sholat, imam ajak takbir, emang masih sunnah. Jelas ya? Keutamaan bertakbir. Kemudian tadi sunnah puasa udah, tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9. Nah, tanggal 10-nya kan Idul Adha. Seperti Idul Fitri, sunnah mandi. Kesunatan mandi kapan? Untuk Id dari tengah malam udah sunnah, dari jam 1 malam. Kalau kagak kedinginan, ya sekarang mah tinggal ada water heater gampang. Yang penting niatnya jalanin sunnah. Berangkat deh. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat sunnah makan, menyegerakan makan. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sebelum berangkat sholat Idul Fitri mengunyah
beberapa butir korma. Makanya sunnah tuh kalau kita mau berangkat sholat Idul Fitri, udah deh. Kalau nggak ada korma di sini nastar, lebaran nastar aja deh. Sama teh tawar. Yang ada sunnah menunda makan. Boleh lihat ibarat kita fikih. Anak kita kritis. Ayah, kan hari ya menyampaikannya kurang pas. menjabaran. Nah, Idul Adha pagi hari sunnah menunda makan. Sampai kapan ayah? Entah pulang Idul Adha baru Makan. Satu bilang, kan kata Ustadz sunnah menunda makan, sebatang mah dapat. Samaan. Mau ngisep mau makan, sunnahnya ditunda. Kemudian penyelenggaraan sholat Idul Adha, afdolnya kalau bicara waktunya sama sama Idul Fitri. Matahari terbit sudah setinggi galak. Sampai kapan? Sampai matahari tergelincir menjelang zuhur. Jadi kalau antum bikin sholat Id jam 10 Boleh. masih sah. Boleh. Besok itu Nurul Rahman mau jajan sholat Idul Adha jam 10 pagi. Boleh. Kata jamaah apa? Lu bikin sholat jam 10 boleh nyampe. Bisa rasa? Sah. Cuma jamaahnya ada apa kagak? Ya. Nah, kalau bicara afdol, penyelenggaraan Idul Fitri memang ditunda memulainya. Kira-kira jam 7 tuh matahari udah terang. Tapi kalau Idul Adha justru afdolnya disegerakan. Setengah 7. Kalau misalnya Idul Fitri ngadain jam 7, Idul Adha lebih awal. Setengah 7. Setengah 7. Orang terbit matahari hanya jam 6-an kan? Oh iya, udah terang. Jam 6 lewat berapa? Ini setengah 7. Terus gimana dong jamaah? Ya kan gampang. Dari sekarang sosialisasi Masjid Nurul Rahmah memulai sholat Idul Adha 6.30. Ya umumin, pasang papan pengumuman. Ya udah tahu. Yang kagak denger nggak perhatian, dia main datang aja jam 7 orang udah seolah Muhammad. Dia mau kemana lah? Ada telat deklar. Ini bicara afdolnya begitu. Apa rahasianya memulai sholat Idul Adha afdolnya disegerakan? Karena ada pekerjaan lain, yaitu nyembelih hewan kurban. Begitu. Kalau dia mulainya setengah 7 lebih awal, udah sholat khutbah jam 7 udah bubar. Ya pulang sampai rumah, dia makan deh tuh sayur lontong. Kalau ada, dia makan dulu sarapan. Ya, kemudian mulai nyembelih juga bisa lebih pagi. Karena Pak, hewan relatif nggak gampang kalut, matahari belum panas menyengat. Ini kadang-kadang hewannya udah nungguin. Yang konyol tuh kalau nggak jagal panitia ngopi jam 9. Yang pegang kupon udah gemes, kapan lo potong? Kasihan loh. Udah biasakan disiplin. Kita mulai penyembelihan jam 8. Bilang sama yang korban, kalau bapak berkenan hadir lebih awal. Ya, pejabat datang aja kita setengah jam sebelum pejabat udah hadir. Kambing lu mau dipotong seperempat jam sebelum kambing potong lu udah hadir. Hukum menyaksikan hewannya disembelih sunnah. Kalau kita nggak pasti datangnya, bijaksanalah, kan udah serah terima. Pak, kalau memang penyelenggaraan jam 8, silakan. Saya kemungkinan datangnya telat, sembelih aja kan enak. Iya. Ini pakai ngomong,
Sapi gue kalau gue belum datang jangan dipotong. Kalau Nurul Rahman main potong aja, tahun depan gue kagak nyerahin di sini. Ngancem. Macem nyusahin orang. Ustadz ngomong gitu, ya pengalaman. Bayangin aja sapi udah direbahin, orang teriak-teriak, Ustadz, Datang orangnya. yang punya lagi OTW katanya. Sapi bangun lagi. Gempaknya aja lama. Jangan nyusahin dong. Enggak kan saya pengen jalanin sunnah, menyaksikan hewan korban disembelih sunnah. Ini lu ngartiin dong. Mana yang nyerahin hewan ibu-ibu katanya lagi dandan dulu. Aduh. Ya, atau sapi dari rebah bangun lagi. Ini biar ngertiin, ngomong aja. Ya, kalau memang ternyata jam 8 saya belum hadir, pas giliran sapi saya sembelih, toh prinsipnya saya sudah serah terima. Kan bijak nggak kalau Iya. Iya. Yang punya masih OTW katanya. Dari mana? Dari puncak. Aduh. Nanti fakir miskin emang beda ya. Kalau kita yang miskin pegang pukuan lebih awal dan tampang dia kaya. Nyerahin sapi 3 belagu, datang jam 10, bangun tidurnya aja jam 7. Nggak sholatin, Dah, jangan banyak-banyak sampai situ aja. Mudah-mudahan. Saya doain, mudah-mudahan ketemu Rizky masih bisa korban. Amin, amin, amin ya Allah. Hadirin, saya yakin sangat-sangat potensial, terutama grup perokok potensial. Nah, itu paling gampang tuh. Sehari 2 bungkus. Di Samsung berapa ini bungkus? 20. 20. Sehari 40. Ceraiin sebungkus. 20.000 kali sebulan 600.000. Ya, 6 bulan udah kelar. Kali 10 bulan 6 juta. Tuh kambing gede. Oh iya. Tuh kambing gede apa? Apa? Ini ya Allah, kalau diajak korban, lu masih fulus, dibakar mulu. Ya. Tapi herannya apa? Kalau beli arang tusuk sate udah duluan tuh. Di tempat lain. Anak nanya, asik mak, ayah korban ya, pala lo. Lah itu beli tusuk sate Nungguin jatah. sama areng di standby, emang korban? Kagak. Kenapa? Ini kalau ayah kan kemana-mana aktif, subuh keliling, masjid kono dapat. Udah mulai mendapat ini. Udah di total, yang gua kenal tuh 10 masjid, 10 kantong. Enggak taunya sekantong juga kagak. Sewot, bininya nanya, ya kapan nyatenya? Tahu lo sate. Hah? Apa Budi? Iya. Dah dikirimin alhamdulillah, nggak dikirimin namanya kita didoain jadi orang mampu. Gue males ya aktif disuling lagi. Gue nggak pernah absen sekantong aja kagak. Apa hubungannya ngaji sama daging? Emang gara-gara nggak dapat daging ngilangin pahala ngaji? Iya. Enggak. Ente mau daging? Iya, pahala. Oh dua-duanya? Iya. Jangan dihubung-hubungin ngaji sama daging. Insya Dapat Allah. daging, alhamdulillah. Dapat daging nggak mengurangi semangat kita untuk Ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. iyyaka nasta'in. Shiratal Shiratal ladzina ladzina an'amta 'alaihim Allah. Ya Muhawwilal ahwal. Amin. Amin. Ahwalana ila ahsaniha. Amin. Ya Bani ya Amin. Ya Amin. Amin. Amina. Amin. Amin. Amin.
Amin. Amin. Da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha Amin. wa akhiru da'wahum Alhamdulillah Rabbil Alamin. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله على Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Diberitahukan kepada jamaah